Apa yang dimaksud dengan sistem imun? Saat pertama kali mendengar kata sistem imun, yang terlintas di benak kita adalah sistem pertahanan tubuh terhadap kuman. Hal ini benar, namun bagaimana dengan sel kanker atau senyawa kimia? Tubuh kita dapat merespon terhadap benda-benda tersebut karena benda tersebut dianggap sebagai benda asing. Oleh sebab itu, definisi yang lebih tepat adalah sistem yang merespon terhadap segala sesuatu yang dianggap asing oleh tubuh. Sistem imun manusia dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Dapat muncul dampak positif maupun juga dampak negatif. Dampak positif dari sistem imun muncul jika respon imun yang terjadi sesuai dengan kebutuhan. Dampak positif tersebut antara lain adalah dapat melindungi diri dari kuman berupa bakteri, virus, atau parasit. Kemudian juga dapat melindungi dari sel tumor atau sel kanker. Karena sel-sel ini memiliki karakteristik dan komponen yang berbeda dengan sel-sel normal pada tubuh manusia, sehingga dapat terjadi respon imun yang menyingkirkan sel-sel tersebut. Kemudian, sel imun juga dapat membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Setelah respon imun dilakukan, sel-sel imun akan mengeluarkan senyawa kimia yang dapat membantu perbaikan jaringan. Dampak negatif dari sistem imun terjadi akibat fungsi yang menyimpang. Dampak tersebut antara lain adalah respon imun yang berlebihan, contohnya seperti pada alergi. Kemudian juga dapat terjadi sistem imun menyerang diri sendiri, seperti misalnya pada pasien dengan kondisi autoimun. Kemudian, dampak negatif lainnya adalah dapat menyerang jaringan donor pada saat menerima transplantasi organ. Seperti misalnya pada pasien yang menerima transplantasi ginjal, karena ginjal dari orang lain dianggap sebagai benda asing oleh sistem imun pada tubuh. Secara umum, sistem imun manusia dapat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem imun bawaan atau biasa disebut sistem imun innate dan juga sistem imun adaptif. Sistem imun bawaan terdiri dari sistem imun yang teraktivasi dengan cepat, di mana komponennya adalah kulit dan sel epitel mukosa, serta sel-sel sentinel dan sel fagosit. Mari kita lihat lebih dekat tentang kulit dan sel epitel mukosa. Sel-sel ini dapat melindungi tubuh kita melalui susunannya yang rapat, kemudian juga produksi protein anti kuman. Namun demikian, kulit dan sel epitel mukosa merupakan lini pertama, sehingga dapat tertembus jika terjadi hal tertentu, seperti misalnya luka akibat pisau dapat merusak susunan sel yang tadinya rapat. Kemudian, bakteri dapat memproduksi protein sebagai mekanisme pertahanannya terhadap protein anti kuman. Oleh sebab itu, bakteri juga dapat mengelabui sistem pertahanan kita yang berupa produksi protein. Jika mekanisme pertama tersebut gagal, maka harus dilakukan respon kedua oleh sistem imun berupa sel-sel sentinel dan sel fagosit. Sel-sel sentinel merupakan sel yang juga dikenal sebagai sel penjaga, yaitu sel yang selalu berjaga-jaga apabila masuk agen penginfeksi atau benda asing. Kemudian, benda asing tersebut akan diambil informasinya untuk diberitahukan kepada sel-sel imun lainnya. Oleh sebab itu, sel sentinel juga disebut sebagai antigen presenting cells atau APC. APC sendiri antara lain terdiri dari sel dendritik, sel makrofag, dan sel mast. Kemudian sel fagosit merupakan sel yang melaksanakan proteksi imun dengan menggunakan fagositosis. Fagositosis secara sederhana merupakan mekanisme sel untuk memakan benda asing yang ada pada tubuh sehingga dapat dihilangkan dari jaringan. Sel-sel yang termasuk dalam kelompok fagosit antara lain adalah sel neutrofil dan sel monosit. Kedua sel ini merupakan bagian dari sel darah putih dalam peredaran darah. Sel monosit dapat mengalami migrasi ke jaringan sehingga berubah menjadi makrofag. Oleh sebab itu, sel makrofag juga merupakan sel fagosit sekaligus sel sentinel. Sistem imun adaptif merupakan sistem imun yang butuh waktu aktivasi. Komponennya antara lain adalah sel limfosit B melalui imunitas humoral,
sel limfosit T melalui imunitas seluler. Sel limfosit B disebut sebagai imunitas humoral karena berasal dari kata bahasa Latin yang disebut humor, yang berarti cairan. Sel limfosit B melaksanakan proteksi sistem imun dengan menggunakan antibodi, yaitu protein yang terlarut dalam cairan tubuh. Cairan tubuh dalam hal ini adalah cairan dalam pembuluh darah maupun juga cairan pada jaringan. Sel limfosit T melaksanakan sistem imunnya dengan menggunakan imunitas seluler, yaitu pertahanan langsung yang dilakukan oleh sel T, terutama terhadap organisme intraseluler atau organisme yang tinggal di dalam sel. Mekanisme lain oleh imunitas seluler adalah dengan aktivasi fagosit oleh sel T. Sel fagosit kemudian akan melakukan fagositosis, yaitu oleh sel neutrofil, monosit, dan juga makrofag. Demikian penjelasan saya terkait dengan apa itu sistem imun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.